Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang ramai dikunjungi. Banyaknya destinasi wisata hingga tempat-tempat kuliner yang sangat terkenal, menjadikan salah satu kota terbesar di Jawa Timur ini dijuluki sebagai surga wisata. Kota Malang mendapat julukan sebagai Switzerland van Java. Di antaranya adalah karena kota ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang indah seperti Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Semeru, hingga Gunung Bromo. Selain itu, kota Malang memiliki situs prasejarah. Salah satunya adalah Candi Badut. Hari ini aku, Merita, dan Novel pergi ke Candi Badut. Sebelum masuk, kita melakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, mengisi daftar hadir di pos satpam. Suasana di Candi Badut sangat sejuk dan asri. Di samping kananku banyak reruntuhan batu candi, sedangkan di kiriku jalan menuju candi. Sedang membaca penjelasan mengenai arca yang ada di Candi Badut. Penjelasan tersebut ada di sisi candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKN 11 Malang, kelas 10 KPR 3 akan menceritakan sejarah berdirinya Candi Badut yang terletak di daerah Tidar. Perkenalkan, nama saya Marsanda Zafira Tiara Latifah, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Melita Dira Hafidah, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Novela Puspa Aurelia, nomor absen 29. Sejarah Candi Badut. Candi Badut merupakan satu candi peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang terletak di Kota Malang. Usia candi ini diperkirakan lebih dari 1400 tahun. Candi ini dibangun untuk memuliakan Resi Agastya yang sangat diagungkan oleh Raja Gajayana, seperti yang tertera di Prasasti Dinoyo per tahun 760 Masehi. Gajayana juga membuat arca perwujudan dari Resi Agastya dari batu hitam. Sayangnya, arca ini tidak dapat ditemukan saat penggalian dan pembangunan kembali Candi Badut. Yang terdapat hanyalah lingga dan yoni, simbol Siwa dan Parwati, serta arca Durga Mahisasura Mardini. Candi ini ditemukan pada tahun 1921, di mana bentuknya pada saat itu hanya berupa gundukan dari reruntuhan bebatuan bercampur tanah. Orang pertama yang memberikan keberadaan Candi Badut adalah Maureen Breckher, seorang kontrolir bangsa Belanda yang bekerja di Malang. Candi Badut dibangun kembali pada tahun 1925 sampai 1927 di bawah pengawasan Bedehan dari Jawatan Purbalangka Hindia Belanda. Dari hasil penggalian yang dilakukan pada saat itu, diketahui bahwa pembangunan candi telah runtuh, kecuali di bagian kaki yang masih dapat dilihat susunannya. Batu-batu yang ada di sekitar kemudian dipilah-pilah dan dikumpulkan menurut jenis dan ukurannya. Atas dasar inilah kemudian dicoba untuk menyusun bangunan candi pada tahun 1926. Seluruh bangunan bagian kaki dan tubuh dapat dibangun kembali, kecuali bagian atapnya yang tidak ditemukan.
Masa lalu, fungsi Candi Badut yaitu sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa, karena bangunan tersebut adalah tempat suci yang dipersembahkan untuk Siwa atau Ersi Agastya. Kemudian, mengenai penamaan Candi Badut, menggunakan nama tempat di mana candi itu ditemukan. Masa sekarang, fungsi Candi Badut sebagai upacara bersih desa, upacara ngembak geni, dan kampanye salah satu calon wali kota Malang. Ragam hias di Candi Badut ada 2. Yang pertama, ragam hias tumbuh-tumbuhan dan ragam hias kombinasi. Ragam hias tumbuh-tumbuhan disebut motif kertal tempel, terdapat di ketiga sisi luar tubuh candi secara vertikal. Ragam hias kombinasi. Kombinasi tirai dan burung merupakan hiasan yang mengelilingi horizontal sisi luar bagian atas tubuh candi. Tirai bentuk geometris berupa lengkungan dan di tengah terdapat burung nuri. Dalam kesenian Hindu di Indonesia, ragam hias burung nuri digambarkan sebagai kendaraan atau wahana Dewa Asmara Kama. Tapi di Candi Badut ini tampaknya hiasan tirai dan burung ini hanya sebagai unsur estetika saja. Bentuk kombinasi geometris dan sulur tumbuhan mengelilingi bagian atas puncak candi yang terbuka tanpa atap candi. Geometris berbentuk pilin sebagai pengisi bidang. Relief Candi Badut memiliki ciri khas yang membedakan dari candi-candi lain di Jawa Timur. Perbedaan dapat dilihat pada bagian relief kepala raksasa yang dibuat tanpa rahang bawah. Perlu kalian ketahui, sebagian candi di Jatim rata-rata memiliki relief kepala raksasa menggunakan rahang bawah. Dari bentuk relief simetris tersebut, Candi Badut terlihat mirip dengan candi di Jawa Tengah. Pada bagian dinding terdapat relief burung berkepala manusia dan relief bunga. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Candi Badut memiliki kemiripan dengan candi di Jawa Tengah. Berikut ini beberapa unsur kemiripan meliputi: memakai serambi, kamar induk candi dihubungkan dengan bagian muka dengan sebuah portiek berwujud semacam serambi tertutup, berukuran 3,53 dan 3,67 meter pada kamarnya. Ukuran ini lebih luas dibandingkan dengan candi di Jawa Timur lainnya. Candi Badut memiliki susunan simetris sesuai dengan candi di Jawa Tengah, berbeda dengan candi di Jawa Timur. Alas candi berukuran tinggi dan badut meliputi: A. Hiasan kala makara pada pintu gerbang. B. Hiasan kinara-kinari pada tangga candi. C. Hiasan bunga-bungaan. Terdapat arca meliputi Durga Mahisa Suramardini, Ganesha, Siwa Mahaguru, Kala Nandi Swara, dan Lingga. Dari laporan ini, Candi Badut harus dirawat dan dilestarikan supaya generasi yang akan datang dapat mengetahui dan mengenal apa itu Candi Badut. Saran saya, sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik turut berperan serta dalam merawat Candi Badut. Langkah awal adalah dengan tidak merusak bagian-bagian Candi Badut. Langkah selanjutnya adalah dengan memperkenalkan Candi Badut kepada masyarakat luas agar Candi Badut dikenal luas di Indonesia maupun dunia. Sekian laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.